Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulkifli Baihaqi dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Definisi dari jaringan komputer merupakan suatu gabungan dari beberapa komputer dan perangkat lain yang saling terkoneksi membentuk suatu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus. Kemudian, jika sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan, perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan jaringan komputer terpusat dan terdistribusi yaitu terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah gambar dari perbedaan jaringan komputer terpusat dan terdistribusi. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area. Yang pertama terdapat personal area network. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi dengan berbagai perangkat di sekitarnya, misalnya keyboard, handphone, dan lain-lain. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi Anda atau menghubungkan ke jaringan internet. Biasanya jaringan ini dibantu dengan adanya teknologi seperti USB ataupun Bluetooth untuk hubungan antar perangkat. Kemudian selanjutnya adalah local area network. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil saja. Misalnya mencakup wilayah suatu gedung kantor, sekolah, kampus, atau di dalam rumah. Dalam suatu jaringan LAN terdapat beberapa komputer yang terhubung, di mana ada satu unit komputer yang berperan sebagai server atau bank data dan yang lainnya sebagai klien. Pada tingkat yang lebih luas, ada Metropolitan Area Network atau biasa disingkat dengan MAN. Jaringan komputer berdasarkan skalanya juga dapat dilihat dari jenis jaringan MAN. Jaringan komputer ini tentu memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga mencapai 10 hingga 50 km. Jaringan ini juga mampu memberikan kecepatan yang tinggi saat melakukan transfer data dalam suatu kota tertentu. Jaringan MAN juga dapat disebut sebagai gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jaringan ini sangat cocok untuk dibangun guna menghubungkan beberapa kantor atau pabrik maupun pusat pemerintahan dalam satu kota. Kemudian ada Wide Area Network. WAN ini dapat menghubungkan beberapa wilayah hingga mencapai wilayah negara lainnya. Jaringan ini membutuhkan suatu router. WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal pada suatu wilayah dengan jaringan lokal lainnya pada wilayah lain. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Ada intranet. Intranet merupakan jaringan internet yang memiliki jangkauan lebih sempit, privat, dan terbatas. Jaringan teknologi informasi ini hanya digunakan dalam lingkup internal organisasi atau perusahaan. Kehadiran intranet berguna agar proses transmisi dan pertukaran data di antara anggota internal berjalan lebih cepat dan lancar. Pengoperasian intranet dilakukan menggunakan Local Access Network, LAN atau Wide Area Network, WAN. Internet adalah jaringan komputer dan perangkat lainnya di seluruh dunia yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol atau IP. Internet memiliki jangkauan lebih luas dan tidak terbatas pada suatu perusahaan, daerah, atau negara. Anda bisa mengakses segala informasi di internet mulai dari foto, video, audio, teks, dan sebagainya. Berlanjut pada jenis-jenis topologi jaringan komputer. Topologi ring atau sering disebut sebagai topologi cincin merupakan suatu bentuk konfigurasi jaringan yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain dalam susunan melingkar mirip dengan bentuk cincin. Biasanya, dalam topologi jaringan cincin ini, koneksi antara komputer hanya memanfaatkan kartu LAN. Kelebihannya yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan implementasinya mudah dilakukan. Kekurangannya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi bus. Topologi bus merupakan suatu jenis konfigurasi jaringan yang lebih simpel. Biasanya topologi jaringan ini diterapkan pada instalasi menggunakan kabel koaksial. Dalam topologi bus, kabel koaksial digunakan untuk menghubungkan node klien secara sepanjangnya dengan menggunakan koneksi seperti BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihannya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan,
dan sangat sederhana, dan biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kemudian kekurangannya seiring terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, dan topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Kemudian topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Untuk kekurangannya, kabel yang dibutuhkan cukup jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel dan instalasinya sangat rumit. Kemudian topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya yaitu berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Untuk kekurangannya sendiri mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah dan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Untuk kekurangannya sendiri memiliki kinerja jaringan yang lambat. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Dan bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Kemudian ada topologi peer-to-peer. Topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihannya yaitu biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya yaitu sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sangat bermasalah, dan proses troubleshooting termasuk rumit. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Ada wired network atau jaringan berkabel. Wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal, semisal dalam satu area gedung. Kabel yang sering digunakan adalah jenis coaxial cable, unsealed, twist pair cable, maupun fiber optic cable. Jaringan dengan menggunakan kabel ini selain memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kemudian ada wireless network, jaringan nirkabel. Wireless artinya nirkabel atau tanpa kabel, kebalikan dari wired, pendistribusian informasi melalui gelombang radio sebagai media transmisinya yang diset untuk bekerja di bidang frekuensi tertentu sesuai standar. Kemudian jaringan juga dibagi berdasarkan siarannya. Ada unicast, yaitu metode pengiriman data di mana data akan dikirim dari satu alamat pengirim ke satu alamat tujuan, one to one yang jelas. Kemudian broadcast, sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak penerima sekaligus, one to everyone, tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Dan yang terakhir ada multicast. Metode ini adalah gabungan dari unicast dan broadcast. Paket secara sekaligus akan dikirim ke banyak penerima yang membutuhkan, one to many. Tujuan ke alamat penerima dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu. Metode ini lebih efektif dibandingkan broadcast dan dapat diterima jauh lebih banyak dibandingkan metode unicast. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.